Dalam diskusi dengan sejumlah pimpinan redaksi media nasional di Hambalang akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali arah kebijakan pemerintahannya. Ada 3 fokus utama pemerintahan. Pertama, mewujudkan BUMN yang bersih dan bebas praktik korupsi. Kedua, memperkuat sektor swasta agar tumbuh lebih kuat. Dan ketiga, membangkitkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Selain itu, Presiden juga menanggapi tuntutan aksi 17+8. Menurut Presiden, tuntutan tersebut masuk akal dan bisa dibicarakan bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik. Sementara terkait dinamika aksi demonstrasi, Presiden menjamin aparat keamanan akan bertindak proporsional dan profesional dalam menjaga ketertiban. Dan jika ada tindakan yang dilakukan di luar kewenangan dan aturan yang ada, maka pelakunya harus bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya. Presiden menutup pertemuan dengan penegasan, pemerintah hadir bukan hanya untuk membangun ekonomi, tapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini bukan menjadi pertemuan pertama antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin redaksi TV nasional, media nasional, tapi ini jadi pertemuan yang juga menarik karena cukup lama, pembahasannya cukup banyak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabarnya ada 3 poin utama. Cukup lama nih alot kayaknya perbincangan. Alot atau memang diskusinya banyak gitu ya? Atau jangan-jangan Pak Presiden sedang mencari pihak-pihak yang bisa men-challenge menteri-menteri saya. Gitu. Kita akan bahas hal ini ya dengan narasumber sudah hadir di studio. Banyak cerita pagi ini. Sudah ada Bang Lalumara Satriawangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi. Pagi Bang. Sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliat Hensa sama Bang Lalumara batik-batikan nih, waduh. Ada kode apa ini loh? Saya mau ke Bang Mara dulu. Ini Bang menarik karena cukup lama pertemuannya dan juga publik nggak tahu lah itu. Publik juga nggak tahu. Sebenarnya pertama Bang Mara diundang, bagaimana sih alurnya? Ceritanya gimana sih Bang awalnya? Saya ada di Jogja. Posisi itu? Pada saat itu malam itu saya di Jogja dan di WA oleh Pak Wamen Angga. Dan saya langsung kembali ke Jakarta. Gitu, malam itu juga. Gitu. Malam itu juga? Malam itu juga saya kembali ke Jakarta. Dan sampai di Hambalang, mungkin saya yang pertama, karena kan langsung pagi, kira-kira jam 9 saya sudah sampai. Pokoknya pertemuannya jam 11. Jam 11? Jam 11 gitu. Ya seru gitu. Oke, ada siapa saja sih Bang? Yang katanya ada 7 media, 6 pimpinan. Yang diundang, yang baru kita tahu satu Mas Haryo dari Kompas Cetak. Terus ada Mbak Uni, IDN News, terus Mbak Naswa, siap. Terus Mbak Retno Pinasti, SCTV, dan Mas Alvito Dinova, Detik, sama Didit dan Mas Julpan dari Total Politik ya. Itu Ari sama Ari juga. Ari. Tapi Pak Presiden sendiri atau memang didampingi oleh menteri-menteri lainnya saat pertemuan? Pada awalnya kan kita mengikuti, beliau mengundang kita juga ikut dalam presentasi Badan Gizi Nasional, Pak Dadan. Itu aja 3 jam. 3 jam. Terus kita habis itu ada presentasi dari Pak Menko Julhas soal koperasi merah putih dan soal sampah jadi listrik. Terus Pak Trenggono soal desa nelayan. KKP. Terus Pak Saifullah Yusuf soal Mensos, soal rakyat. Tentu setelah itu baru ada diskusi panjang dengan kita. Setelah itu yang baru intensnya itu setelah itu? Iya, kira-kira pukul 18.30. 18.30. Gini Bang, kan alasan mungkin tidak diketahui, ya gitu kan. Beda dengan yang pertemuan April ya Bang ya?
Tapi ini menunjukkan bahwa yang kita tangkap bahwa beliau ingin terbuka, menunjukkan bahwa libur-libur juga kerja, iya. gitu, dalam presentasi ini. Dan memperlihatkan mungkin gerak cepat nantinya Presiden akan secara terbuka menyerap dari tuntutan rakyat ini. Dan ya, kita diberikan kesempatan untuk men-challenge bertanya. Misalnya ke menteri-menteri dan pemangku pada saat BGN yang pertama bertanya Mbak Uni soal, terus yang kedua kalau saya bertanya soal satu, kalau dilihat data BPS, belanja yang dilakukan oleh BGN itu tercermin lewat fast moving customer good-nya kita kan plus 7%. Iya. Tapi saya tanyakan di sisi lain saya sampaikan bahwa indeks penjualan real itu minus 5,1% month on month dan 0,3% year on year. Artinya daya beli menengah ke bawah ini ada trennya penurunan, ada pelemahan gitu. Dan saya menyampaikan apakah mungkin BGN itu bisa melibatkan wali murid untuk juga berpartisipasi dapur dalam hal ini. Dalam dapur-dapur ya udah menyiapkan makan bergizi ini kepada siswa-siswa itu kan itu bisa mendapatkan tambahan bagi keluarga ya. menengah ke bawah. Memang Pak Dadan pada saat itu menyampaikan itu juga iya, tapi sekarang fokusnya soal higienis dulu gitu. Jadi, berangkat dari temuan-temuan kejadian. Iya, jadi SP. Tapi kalau dilihat dari kajian-kajiannya secara statistik Pak Presiden bilang kecil, tapi tetap beliau concern soal itu. Malah sampai diminta untuk siapkan soal antrenya itu untuk dipakai air panas segala macam. Kan beliau soal itu kan concern soal yang terlalu detail. Tapi target 82 juta ini Desember tercapai nggak? Akan tercapai nggak tuh Bang? Insya Allah tercapai menurut data minimal ya Januari beliau bilang. Iya, maksimal Januari. Dan beliau tidak memaksa untuk buru-buru juga. Ya terus yang penting bertahap ya. Kesempatan hadir untuk berdiskusi juga yang dilibatkan oleh Presiden dengan para pemangku kebijakan, apalagi Bang selain makan bergizi gratis gitu. Ya, karena kan ada juga Menteri KKP. Pada saat habis itu pada sesi kedua kita diundang juga, tapi saya juga bereaksi pada saat Pak Julhas menyampaikan soal kita akan memanfaatkan sampah sebagai energi listrik. Tambak. Sampah jadi listrik. Sampah jadi listrik. Apa kriteria Dan itu luar biasa menurut saya, ada suatu terobosan dari Presiden, keberanian Presiden bahwa Kepres kalau nggak salah beliau sebut bahwa per KWH itu 20 sen. Terus saya mempertanyakan betul 20 sen nih Pak Presiden, karena kan selama ini PLN beli 7 sen per KWH, saya sampaikan gitu. Apa tidak nanti akan aparat memantik penilaian dari aparat hukum, ada satu pasal yang mengatakan bahwa memperkaya orang lain. Dan tidak, karena ini kita bicara soal energi terbarukan. Dan kalau ini dilaksanakan, saya kira habis. Semua orang pasti mau. Nah ini sebuah terobosan. Dan kalau kita lihat kan Pak Presiden ini ingin selalu menghapus hambatan-hambatan kan, hambatan-hambatan itu. Kalau kita lihat soal pupuk pun kan beliau hambatan. Data lain juga saya sampaikan lah, indeks nilai tukar petani itu sekarang kan 125. Karena itu ada terjadi suatu penurunan penurunan orang miskin di pedesaan. Karena apa? Petani sekarang dapat gain, dapat keuntungan dengan 125 sekarang itu kan berarti kan kalau 100 indeksnya 100 baru impas. Kalau minus di bawah itu berarti rugi. Nah, penetrasi dari soal pupuk ini dampak dan kebijakan membeli gabah 6.500 itu kan itu double. Yang selama ini kan sekitar 3.500 4.000. Sekarang dibeli gitu. Itu terkait mengenai sampah yang menjadi listrik. Tapi yang menjadi perhatian juga dari masyarakat saat membaca berita ini dan juga potongan cuplikan ini. Beliau terbuka. Beliau menjawab soal tuntutan-tuntutan itu. Beliau sampaikan seperti yang disampaikan yang kita siarkan juga di media, di TV. Yang 17+8 itu. Iya, semua. Beliau bilang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang soal tidak masuk akal, yang soal TNI. Tapi kan beliau kan mengacu bahwa approval rates-nya TNI kan paling tinggi, 80% lebih hasil survei. Dan TNI kan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan kalau lihat ada acuannya kemarin kan TNI itu kan diminta oleh Polri. Gitu. Tanggal 30 Agustus. Gitu. Jadi beliau terbuka dan berharap bahwa menyampaikan aspirasi itu dengan baik.
Itu, dan setiap masalah harus dikomunikasikan dengan baik, harus ada solusinya, dan tidak dengan aksi anarkistis seperti ini, gitu. Merusak, dan justru beliau menganggap bahwa itu tidak Kalau kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum. rencana tim investigasi independen juga disampaikan Beliau ya? disampaikan, beliau terbuka. Akan segera berarti ya Bang ya? Ya, beliau, kalau yang saya lihat, beliau menyerahkan pada aparat penegak hukum gitu. Tapi beliau sudah bersikap bahwa ini harus diselesaikan dan berharap bahwa semuanya sesuai proporsional dan dipilah-pilah lah yang mana yang menyampaikan aspirasi benar, ya jangan dikriminalisasi kata beliau. Tapi yang telah melakukan anarkistis itu yang harus diusut gitu. Oke, saya ke Bang Henry Satrio. Pelibatan media dalam cocok nggak katanya itu pengawasan setiap kebijakan gitu misalnya ya kan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga mengundang media juga untuk bersharing, bercerita, mendengarkan juga masukan pasca kejadian 25 sampai 31 Agustus. Ini positif dari aspek situasi politik kita saat ini. Positif banget, bahkan saya pernah mengingatkan pemerintah waktu terjadi 25-28 itu, saya ingatkan bahwa ini saatnya pemerintah kembali melibatkan media massa dalam penyampaian programnya. Karena selama 10 tahun belakangan itu kan, influencer ini jadi top of mind-nya pemerintah gitu. Jadi ada apa-apa influencer, bahkan ada istilah geng IKN kan, influencer yang diajak ke IKN itu kan. Nah kemarin itu pada saat ada gonjang-ganjing penyampaian aspirasi yang keras sekali kemarin, itu terburuk ya pasca reformasi, influencer kan seperti tiarap tuh. Nah menurut saya emang ini saatnya media massa kembali dilibatkan. Yang kedua, pada saat ini kan bisa dikatakan nggak ada oposisi memang ya. Jadi artinya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo rangkul semua, terus elit politiknya rukun semua. Nah maka peran media massa, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa untuk memperhatikan atau mengawasi, mengkritisi pemerintah ini jadi penting. Justru saya juga ikutan pengen nanya-nanya ini ke Bang Mara. Ikutan pengen diundang. Kenapa nggak dititip pertanyaan sama Bang Mara? Oh karena itu mungkin pagi ini Anda pakai batik seperti kayak Bang Lalu Mara ya? Ini saya emang agak-agak intip dari coklat. Apa yang pengen ditanya sama Bang Mara? Jadi ada beberapa hal ya. Tadi yang pertama menteri-menteri itu saya perhatiin tuh, saya hitung tuh. Oh ini tentang koperasi Zulhas ya. Kan kebayang tuh kalau yang datang Budi Ari, senennya kena reshuffle gitu. Jadi ini sempat di-spill nggak reshuffle ya. Terus kemudian yang kedua, ada nggak sih obrolan tentang penjarahannya rumahnya Bu Sri Mulyani misalnya hari itu. Nah kemudian ini sidebar-nya, maksudnya sidebar-nya ada nggak obrolan ke situ gitu ya? Iya, obrolan kedua ini nih tentang reshuffle. Kemudian kan kelihatannya nih Pak Prabowo, kalau kita pengen reshuffle nggak usah diomongin. Kalau nggak diomongin kejadian reshuffle gitu. Tapi kalau kita omongin, kita nggak ada ngomongin loh kemarin. Iya, kalau kita omongin pokoknya nggak jadi aja reshuffle. Udah tembak-tembakan tanggal nggak jadi. Makanya ini saya tanya, nih kalau sampai ke spill kan berarti wah udah tahu nih media. Tapi kalau memang rapi tuh, jangan-jangan Menteri Angga juga nggak tahu tuh Wamen Angga tuh kalau dari reshuffle. Nah terus yang terakhir kan ekonomi kan 3 yang disebut ya Bang. BUMN, swasta dan koperasi. BUMN sama swasta baru lah, udah lama lah. Tapi koperasi ini terus-terusan diselipin. Seberapa intens sebetulnya Pak Prabowo itu mengharapkan koperasi bisa sekuat BUMN dan swasta? Karena kan ini seperti David and Goliath nih kan. Menarik poin-poin yang disampaikan oleh Bang Hensa. Tapi saya pengen yang satu-satu dulu. Mungkin abang kesini. Jadi kita bertiga nih. Satu. Kan ini yang hadir ya. Jadi kalau dia mulai udah najep. Tapi tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita menyambung pertanyaan dari presenter Henry. Kohos. Bang Mara. Satgas Politik. Oh gitu ya. Bang Mara, banyak nih poin tadi dari Bang Hensat. Ada terkait kalau sidebar-nya apakah dibahas mengenai penjarahan yang dilakukan di rumah Ibu Sri Mulyani. Kemudian reshuffle kabinet sempat di sounding nggak pada saat itu? Kalau reshuffle tidak. Kita pun tidak tahu bahwa saya bertemu Pak Purbaya sebagai ada di Hambalang. Ada. Kan beliau penasihat Badan Gizi Nasional.
Dan ada kode-kode gitu dari Pak Purbaya? Tidak ada, ngobrol biasa dengan Pak Purbaya, terus ketemu Pak Ferry juga, Wakil Menteri Koperasi. Dua nama yang abang sebut itu kan jadi menteri sekarang. Jadi menteri sekarang. Ya enggak. Kan kita tahu enggak tuh, terus soal penjarahan beliau menahan kemarahan kalau menurut saya. Jadi dia bilang enggak ada Budi Ari. Ferry yang Bisik-bisik. Usaha dia. Ferry. Oh Ferry. Ferry, saya ketemu Ferry. Ferry duduk sebelahnya Saifullah Yusuf. Waktu itu nggak kepikiran nanyain Ferry. Nggak ada, kita nggak ada pikiran. Nggak ada bang, nggak ada katanya Bang Mara nggak ada. Nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran reshuffle tuh ya? Nggak ada orang. Canggih Pak. Kalau canggih. Soal tindak aksi kekerasan itu penjara, Penjarahan beliau agak ini menahan agak. Oh kelihatan dari gesturnya. Gesturnya agak arah gitu. Melanggar hukum itu katanya. Langgar katanya. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat, solusi sampaikan dengan baik gitu. Dan tepat waktu kalau memang sudah dilakukan kan itu menyampaikan pendapat kan dijamin undang-undang dan dijamin kompensasi PBB beliau bilang. Jadi tapi aksi ini itu sampai membawa ya kayak bom molotov, petasan yang ini itu yang beliau rasakan. Merangsek ke rumah-rumah tokoh. Ya itu kan pejabat juga ya. Pejabat yang kan harus warga negara gitu kan. Dan termasuk pembakaran gedung DPRD kan itu kan kita negara demokrasi, masa tempat demokrasi kita dibakar gitu. Jadi beliau berharap bahwa aparat penegak hukum bisa memilah dalam melakukan investigasi ini, yang mana yang menyampaikan pendapat murni, yaitu jangan dikriminalisasi, clear itu dari presiden. Tapi yang ini yang di belakangnya ini harus ditindak. Gitu. Bang Hensa, Anda tadi sempat tersebut ya. Siasatnya keren juga nih Pak Presidennya gitu. Kenapa kayak gitu? Iya, maksudnya memang dia kan jiwa korsanya kan Kopassus ya. Mungkin memang kalau sampai bocor, perihal reshuffle aja bocor, dia nggak nyaman gitu. Makanya nggak jadi-jadi tuh. Sekarang begitu orang-orang nggak ada mikir reshuffle dia reshuffle. Cuma ternyata kan ada spillnya tadi tuh, supaya hari Sabtu tuh dipanggil-panggilin calon menteri. Pikirnya para media kan nggak kesana. Iya itu makanya PGN. Pak Buraya PGN habis soal koperasi. Oh ini jadi gato-gato cocok logi juga ya. Logi. Nah soal tadi pertanyaan beliau yang soal BUMN swasta sama koperasi. Pak Prabowo ini kan setelah generasi 45, pegangannya 1.000.000% UUD 1945. Pasal 33 itu kan 3 komponen itu ada, serta koperasi, BUMN dan swasta ada itu. Jadi bahwa beliau mau juga, kalau menurut tafsir saya lah, ini kan beliau melihat bahwa paradok ada kesenjangan pendapatan. Ya satu-satunya jalan ya beliau melakukan memaksimalkan lewat koperasi sebagai suku guru ekonomi nasional kan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain kalau kita lihat bahwa program-program yang disampaikan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah menekan angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan dengan membeli gabah 6.500 itu kan intervensi yang luar biasa. Gitu. Ditambah menerbas segala aturan, 130 aturan dipotong habis untuk soal pupuk kan semua mempermudah gitu. Semua mempermudah semua untuk ada peningkatan langsung kepada para petani kah itu? Termasuk BGN ini kan untuk menekan angka stunting sebetulnya. Jadi beliau percaya Indonesia ini sangat kaya. Tapi di sisi lain, ya angka kemiskinannya meskipun pertumbuhan kita selalu tinggi dalam 10 atau 20 tahun terakhir, PDB kita menaik terus, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kan selama 20 tahun ini capital outflow-nya juga ratusan miliar dolar. Tinggi juga. Angka kemiskinan juga naik, angka penurunan kelas menengah juga terjadi. Jadi, ya itu jadi beliau bilang bahwa pertumbuhan yang ingin beliau lakukan ya menciptakan pemerataan pendapatan ekonomi. Boleh nggak saya yang nanya? Anda diundang tuh untuk saya tanya. Karena penasaran ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Mara yang memang hadir bersama dengan Presiden dan para jajaran menteri juga yang diundang gitu ya. Semangat tadi itu loh Bang Hensa yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo di setiap lini ya kan, BUMN, koperasi dan lain sebagainya. Swasta ya. Pertanyaannya, dengan kocok ulang yang sudah dilakukan, kan itu kan pertanyaan. Keinginan mimpi yang tadi disampaikan oleh Bang Mara ini, menurut Anda bisa direalisasikan secara cepat gitu? Nah itu kan inline itu ya, tadi BUMN swasta dengan koperasi. Menteri Koperasinya baru, Menteri Keuangannya
juga baru. Jadi artinya apa yang disampaikan hari Sabtu walaupun nggak ada gejala-gejala mau reshuffle itu nggak kelihatan. Itu tafsir lu aja. Iya, tafsir gue. Nggak kelihatan gitu ya. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mau digenjot cepet tuh. Karena kan tentang, apalagi dengan menteri-menteri yang mungkin sudah senafas ya kayaknya gitu. Ya, sudah senafas. Cuma kan sekarang kan begini satu-satu nih. Kalau Menteri Keuangan kan memang masih ada PR dengan pasar ya. Dia masih perlu membuktikan diri bahwa dia memang tepat. Karena salah satu kritikan ke Pak Purbaya yang terbaru itu bukan tentang komunikasi politiknya justru, tapi tentang ketakutan pasar bahwa dia terlalu nurut sama presiden. Sehingga bisa ada intervensi-intervensi termasuk terkait dengan burden dengan bank sentral misalnya. Nah itu dia takutnya lebih masuk ke intervensi bank sentral terhadap perekonomian di Indonesia. Nah itu yang harus dibuktikan tuh. Nah kalau koperasi ini kan wajar juga Pak Prabowo memberikan itu ke orang Gerindra karena kan 80.000 titik ini. Enggak bebas. Beliau bilang bebas, tidak ada partai politik soalnya ini. Saya koreksi itu. Enggak boleh semua. Jangan dikaitkan dengan. Enggak ada partai politik situ. Enggak, maksud saya kan saya kan secara politis saya lihat bener tuh Pak Prabowo dengan 80.000 titik kekuatan itu harus memang dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Yang bisa mentransfer ide pemikiran kan begitu. Iya, yang dan kerjanya juga menterinya. Benar bukan ya kan dia boleh kan hak prerogatif presiden. Harus dukung Bang Mar dong. Berarti kalau saya bertanya Anda lagi gitu, berarti menteri sebelumnya mungkin kurang bisa mentransfer gitu. Enggak, menurut saya mungkin Ferry lebih cepat lah kerjanya. Kira gitu. Kan dia memang orang LSM soal itu. Iya. Saya boleh nanya. Boleh silakan. Pada saat pertemuan itu Bang, kan sebelumnya beliau ada foto boyband tuh ya dengan Putin, Xi Jinping dan Jong Un gitu. Pada perayaan parade militer itu kan? Nah itu disebut nggak? Apa sih maksud tujuannya sampai kemudian dia mau berfoto dengan quote-unquote Blok Timur ya? Tidak ngomong. Oh nggak ngomongin itu ya? Padahal saya pengen tahu juga tuh dari sisi geopolitik tuh maksudnya tuh apa gitu kan? Sampai ke sana mungkin pembahasannya. Tapi Mbak Uni dan Mbak Naswa itu fokus pada 17+8. 17+8. Akhirnya belum. Karena memang jadi perhatian di negeri kita saat ini kan soal 17+8 itu gitu kan. Ya sebetulnya kan kalau kita mau gali lagi 17+8 itu kan intinya adalah keadilan sosial. Nah kemudian di satu sisi secara geopolitik Pak Prabowo bekerja samanya dengan BRICS dan kemudian ada Rusia, Cina dan Korea Utara kemarin fotonya. Semua beliau kerjasama termasuk Trump bekerja dengan baik dan kita kalau lihat hasilnya dibahas. Kita masih non-blok juga Bang, boleh kita mengatakan kita tetap non-blok ya? Non-blok, nggak ada timur, nggak ada barat gitu. Tidak. Jadi mungkin ada pertemuan selanjutnya bukan dengan mungkin habis ini kita foto. Karena enggak Anda mungkin ada sempat kok sampai bela-belain 8 jam gitu maksudnya begitu. 8 jam hanya untuk mengikuti acara itu gitu. Terus kemudian kan berfoto dan kelihatannya kan memang bangga banget tuh. Nah, mungkin habis itu ada acara-acara lain kali Bang sama Blok Barat ya. Jadi memang sampai saat ini kan kelihatan jelas gitu. Kalau lihat bagaimana komunikasi dengan Presiden Trump juga bagus, Presiden yang Gula semua oke semua. Saya tuh tadinya kalau misalnya itu dibahas itu akan jadi menarik. Kalau yang saya tafsirkan beliau kan ada geopolitiknya. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang esensial kan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia itu. Dan isu kan soal di aman jelas kita harus non-blok, jelas banget. Mungkin saat ini juga fokusnya Pak Presiden adalah untuk dalam negeri terkait stabilitas ekonomi, keamanan, aspirasi suara rakyat. Poin penting dari Abang terkait hal itu? Enggak, sebetulnya kan kalau ekonomi itu kan mau tidak mau harus kita membahas juga tentang geopolitik ya, tentang internasional itu gimana gitu. Makanya tadinya saya pikir Presiden juga membahas situasi kondisi geopolitik yang ditarik kalau ke dilihat ekonomi nasional. Kebijakan Trump yang paling rendah kan Indonesia dapat. Tarifnya. Kan itu berarti keberhasilan kan. Impor itu ya. Keberhasilan bahwa ekspor kita kena tarif kan 19 paling rendah kan. Dibanding negara lain. Artinya kan komunikasi politik bagus dengan Presiden Trump. Nah, bicara komunikasi terakhir Bang Hensa. Pelibatan media secara langsung sekali lagi nih untuk menjadi dalam kutip watchdog itulah ya Bang ya mungkin. Terhadap kebijakan. Kita lebih kepada menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Nah itu maksud saya merasakan betul pada saat 25 dan 28 itu, pemerintah menginginkan ada pesan-pesan komunikasi yang adem dari media-media massa prominent gitu. Yang
mungkin pada saat itu tidak dilakukan oleh banyak influencer gitu kan. Nah ini menurut saya jadi momentum yang bagus untuk media massa gitu ya, untuk kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Itu luar biasa. Ya terima kasih atas masukan saran Pak ya. Hensa. Baik, ini kayaknya lebih asik nanti ngobrolnya dilanjutkan lagi nanti ya di belakang kamera ya. Ini udah. Udah dong. Terima kasih banyak. Di Hambalang 12 jam. Ya, iya. Cukup, di sini nggak habis, durasinya habis. Makasih banyak Bang Mara, Bang Hensa sudah hadir pagi hari ini. Bang Hensa terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bang Mara terima kasih.